Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, setiap tanggal 28 Oktober Indonesia memperingati Hari Sumpah Pemuda. Momentum bersejarah ini adalah untuk memperjelas bahwa persatuan dalam kebinekaan atau Bhinneka Tunggal Ika adalah fitrah bagi bangsa Indonesia yang harus selalu dijaga dan dipertahankan. Lahirnya Negara Kesatuan Republik Indonesia tentunya tidak lepas dari bangkitnya semangat nasionalisme, yakni bertumpah darah yang satu, tanah Indonesia, berbangsa yang satu, bangsa Indonesia, dan berbahasa yang satu, bahasa Indonesia. Nah, dalam memperingati Hari Sumpah Pemuda pada tahun ini, pemerintah Kota Surabaya menggelar dua agenda besar. Dimulai pada tanggal 28 Oktober pagi, pemerintah Kota Surabaya melaksanakan upacara di halaman Taman Surya Balai Kota Surabaya dengan Inspektur Upacara Eri Cahyadi. Dan ini berbeda dengan sebelumnya, upacara Sumpah Pemuda pada tahun ini menggambarkan kolaborasi seni budaya yang menggambarkan kebinekaan di Kota Surabaya. Upacara peringatan Hari Sumpah Pemuda ke-94 digelar Pemkot Surabaya di halaman Balai Kota Surabaya Jumat pagi. Dengan mengenakan baju adat Palembang, Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi bertindak sebagai inspektur upacara. Hadir dalam upacara seluruh Forkopimda Surabaya dan warga Surabaya yang juga memakai baju adat dari berbagai daerah di Nusantara. Upacara yang ditandai dengan pembacaan teks keputusan Kongres Pemuda Indonesia tahun 1928 oleh anak muda Surabaya ini berlangsung hikmat. Selain itu, sebanyak 38 komunitas perguruan bela diri se-Surabaya membacakan deklarasi Surabaya Damai untuk menjaga Surabaya yang aman dan kondusif. Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi berharap di momen Hari Sumpah Pemuda ini tidak ada lagi perbedaan suku, agama, dan ras. Ini sesuai dengan perjuangan para pahlawan dari semua unsur dan golongan saat mempertahankan kemerdekaan pada 10 November 1945. Saya berharap di Kota Surabaya maka tidak ada lagi perbedaan suku, agama, dan ras. Bahwa kita harus mengingat perjuangan kita dulu 10 November sehingga Surabaya disebut Kota Pahlawan. Semua suku, ras, dan agama semua berjuang merebut kemerdekaan dan mempertahankan kemerdekaan di Surabaya. Maka dengan makna Sumpah Pemuda, Hari Kebangkitan Pemuda, maka pemuda di Kota Surabaya harus menjadi garda terdepan terhadap perubahan Kota Surabaya, pembangunan Kota Surabaya. Dan ini semangat anak-anak muda harus bisa memperbaiki Surabaya menjadi lebih hebat lagi dan lebih baik lagi di masa yang akan datang. Usai upacara, digelar pertunjukan kolosal bertajuk Surabaya Bhinneka Tunggal Ika yang menampilkan berbagai kesenian dari Indonesia, seperti tari-tarian dari berbagai provinsi, reok Ponorogo, hingga penampilan wushu dan bela diri. Pelaksanaan upacara terasa istimewa ketika Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi, membacakan puisi berjudul Surabaya Bhinneka Tunggal Ika. Setelah agenda upacara di Balai Kota Surabaya, agenda kedua dalam rangkaian peringatan Hari Sumpah Pemuda pada tahun ini adalah kegiatan yang digelar pada malam hari ini, yakni silaturahmi kebangsaan bersama Gus Miftah. Dan saat ini saya berada di Jalan Pahlawan Surabaya, di kawasan Tugu Pahlawan atau di kantor Gubernur Jawa Timur, tempat kegiatan silaturahmi kebangsaan ini digelar. Kegiatan ini menyuguhkan beberapa penampilan seni dan budaya dari suku, ras, agama, serta deklarasi Surabaya Kota Toleran. Malam ini pemerintah Kota Surabaya juga menghadirkan ada Ustadz Miftah Maulana Habibur Rahman atau yang lebih akrab dikenal dengan Gus Miftah yang memberikan tausiah seputar kebangsaan. Baiklah pemirsa, saya akan mengajak Anda untuk mengikuti rangkaian silaturahmi kebangsaan persembahan pemerintah Kota Surabaya. Tangan menuju ampat, satu cunda dimakan Nabi, dimakan Nabi, ya alhamdulillahnya selama saya 4 tahun di Surabaya, rasa menerima sesama itu mau dari suku Bugis, Papua ataupun Jawa itu sangat toleransi Mbak. Alhamdulillahnya saya selama 4 tahun tidak pernah merasakan rasisme ataupun kayak bahwasannya oh kamu dari Indonesia Timur itu kayak
keras, suka bikin onar dan segala macam. Alhamdulillahnya kita selama di Surabaya ini pasti selalu diterima dengan baik, Pak. Menjadi perwakilan, salah satu perwakilan dari Jogja dan menampilkan tarian di sini. Kalau tadi dari Jogja kebetulan yang diambil jublak-jublak suweng ya. Dan saya kayak salah satunya, jadi merasa senang aja sih, bangga gitu. Nama saya Yesi, biasa dipanggil Eci. Saya berkuliah di Istikes Kriya Husada Surabaya, tepatnya di Duku Pakis. Baik, dan Yesi saat ini sudah tinggal di Surabaya sudah berapa lama? Sudah 1 tahun lebih. Sudah 1 tahun lebih. Nah, hari ini hadir sebagai pengisi acara dalam silaturahmi kebangsaan, itu membawakan apa Yesi? Kebetulan saya tadi dipilih untuk mewakili dari Papua membacakan deklarasi kebangsaan. Nah, pertama saya masuk di Surabaya itu kesannya suara saya itu dikira keras gitu loh, dikira menantang. Padahal memang kita dari timur ataupun dari Sulawesi Selatan, kan kita dekat dengan pesisir, Mbak. Jadi suara itu kita mesti keras-keras gitu, Mbak. Nah, tapi alhamdulillah dengan lambat laun akhirnya bisa diterima dengan teman-teman dari yang berasal dari Jawa ataupun dari Surabaya. Toleransinya sangat baik, sangat luar biasa. Apalagi untuk kota sebesar ini, bisa dibilang toleransinya sangat baik sekali. Kalau dari segi toleransi sudah sangat luar biasa ya, Kak. Jadi betul-betul iya baru 4 bulan. Jadi saya menilai bahwa makin kesini tuh pemuda makin menghargai yang namanya toleransi. Jadi dengan toleransi yang baik kami bisa menjaga komunikasi yang baik pula. Harapannya semoga tetap seperti ini agar Surabaya sendiri menjadi kota yang terkenal dengan toleransinya yang sangat luar biasa, tidak memandang suku, budaya, agama, dan ras. Dan Surabaya mencerminkan bahwa Bhinneka Tunggal Ika itu masih ada di Indonesia. Harapannya sih kita semakin bersatu ya, tanpa membeda-bedakan suku, agama, ras gitu aja sih. Iya, harapan kedepannya semoga kedepannya pemuda-pemudi Indonesia tentunya bisa lebih bergandengan tangan dalam meningkatkan toleransi, karena kita mengingat bahwa ujung tombak negara ini salah satunya adalah pemuda. Seperti itu. Kalau begitu, terima kasih ya, sukses selalu. Pemirsa, masih dalam acara silaturahmi kebangsaan yang diselenggarakan oleh pemerintah kota Surabaya yang diadakan di Jalan Pahlawan, tepat di depan Tugu Pahlawan Surabaya, di mana acara ini dihadiri oleh Wali Kota Surabaya, Wakil Wali Kota Surabaya, jajaran Forkopimda Surabaya, dan seluruh warga Surabaya, baik dari paguyuban dan juga dari komunitas pastinya, di mana acara yang merupakan peringatan dari Hari Sumpah Pemuda ini dibuka secara langsung oleh Wali Kota Surabaya, Bapak Eri Cahyadi. Dan kali ini kita bersama dengan pengunjung yang merupakan warga asli Surabaya. Namanya siapa, Mbak? Mbak Winda. Asalnya dari mana, Mbak? Dukuh Menanggal. Rumahnya di mana? Dukuh Menanggal. Dukuh Menanggal. Loh, Dukuh Menanggal itu perjalanannya cukup jauh untuk bisa sampai ke Jalan Pahlawan ini. Apa yang membuat Mbak Winda antusias untuk hadir dalam acara silaturahmi kebangsaan di sini? Ini kan niatnya ingin lihat pengajian Gus Miftah. Ternyata di sini kita diberikan sajian tari-tarian kebangsaan dari Indonesia. Ya seneng ya, karena sebelumnya belum pernah ada yang seperti ini. Jadi ini seperti gimana ya? Awalnya ikut pengajian, ternyata diberi sajian yang begini gitu. Sebagai warga Surabaya sendiri nih, Mbak Winda itu sendiri merasa bagaimana sih toleransi yang ada di antara warga Surabaya yang di sekitarnya Mbak Winda aja? Ya, toleransinya ya cukup baik ya. Karena saya sendiri di tempat tinggal saya juga ada yang dari luar Jawa ya, dari Medan kalau nggak salah ya. Cukup bagus, cukup baik toleransinya. Meskipun beda agama ya, beda bangsa, suku bangsa juga udah bagus. Tetap akrab ya.
akrab ya. Baik, kalau begitu, nah kedepannya apa sih harapannya untuk warga kota Surabaya, terutama dalam rangka sekarang kita peringatan Sumpah Pemuda? Ya, inginnya ya supaya bisa lebih bisa lebih bertoleransi lagi, karena juga mungkin masih ada beberapa yang belum ini ya belum bisa menerima dengan lain, kalau Jawa sama yang luar Jawa kan gitu ya gitu aja ya. Baik, kalau begitu mudah-mudahan harapannya terkabul ya. Terima kasih Mbak Mida. Ini sangat bagus sekali, positif. Karena sudah sekian lama selama pandemi tidak ada kegiatan seperti ini. Ini sangat bagus sekali. Andaikan bisa melibatkan anak-anak usia anak-anak sekolah bisa hadir, mungkin ini lebih baik lagi. Sehingga anak-anak itu kan bisa melihat berbagai macam budaya, berbagai macam corak tari-tarian. Anak mungkin akan mengenal dengan banyaknya budaya yang ada di Indonesia ini. Kalau kita menanamkan toleransi kepada anak-anak, itu di sekolah kita tanamkan, selalu memberitahu anak-anak dengan cara saling kerjasama, saling menghormati. Bahkan di lembaga sekolah saya, di SD saya itu tangga itu tertulis, Mbak. Ada tulisan-tulisan sifatnya anjuran, gotong royong, senyum, sapa, itu dan macam-macam. Itu sudah ada seperti itu. Itu salah satu contoh seperti itu. Jadi kalau kegiatan ini bisa terlaksana, mungkin ada agenda tiap tahun apa bagaimana, itu saya rasa tepat sekali gitu. Baik, terima kasih Bapak, sukses selalu ya. Terima kasih. Pemirsa, peringatan Sumpah Pemuda kali ini dilanjutkan dengan doa bersama lintas agama yang dilakukan para pemuka agama Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, Konghucu, dan kepercayaan. Untuk menguatkan tekad Sumpah Pemuda, deklarasi kebangsaan ini dibacakan oleh para perwakilan dari beragam suku serta perwakilan lintas agama. Deklarasi Surabaya Toleran dan Harmoni. Kami pemuda lintas agama bersama suku, agama dan ras di kota Surabaya dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa yang landasi semangat persatuan dan persaudaraan serta kesadaran dan keikhlasan menyatakan tekad menjunjung tinggi Pancasila, Undang-Undang Dasar tahun 1945, Bhinneka Tunggal Ika, dan menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia bersama seluruh elemen masyarakat membangun semangat solidaritas, toleransi, guyup rukun, gotong royong menuju Surabaya, kota dunia yang maju, humanis dan berkelanjutan, mendukung perwujudan lingkungan yang aman, yang nyaman dan kondusif, serta menentang segala bentuk intoleransi, radikalisme, separatisme, teror, penyerahan hoaks, dan ujaran kebencian. Siap menjadi pelopor dan mewujudkan kota Surabaya sebagai kota peduli dan harmonis. Surabaya 28 Oktober 2022. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan rahayu. Alhamdulillah, pertama kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa. Karena hari ini kita diberikan rahmat oleh Tuhan Yang Maha Esa sehingga Surabaya
tetap menjadi kota yang penuh dengan toleransi, menjadi kota yang menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia. Surabaya mulai dari dahulu sampai hari ini ditunjukkan ketika kita berperang melawan penjajah, menewaskan Jenderal Malabi di kota Surabaya, sehingga Surabaya terkenal sebagai kota pahlawan yang harus kita ingat, yang berjuang seluruh agama yang ada di kota Surabaya, seluruh suku yang ada di kota Surabaya. Maka hari ini di tanggal 28 Oktober dengan Hari Sumpah Pemuda, dan kita melaksanakan hari ini di depan Tugu Pahlawan, mengingatkan kita perjuangan kota Surabaya yang tidak boleh kita lupakan. Saya yakin jikalau Surabaya dengan pemuda-pemudanya yang hari ini membacakan deklarasi persamaan satu negara Indonesia dalam dada kita, terpatri NKRI harga mati. Ini yang harus kita terus kumandangkan, bahwa Surabaya terbuka, bahwa kota Surabaya penuh toleransi. Jikalau ini kita tahan terus perasaan ini, kita wujudkan terus kepada anak cucu kita, saya yakin insya Allah Surabaya tidak ada radikalisme, Surabaya tidak ada yang namanya kekacauan, karena semuanya dijaga oleh arek-arek Surabaya yang cinta perdamaian. NKRI Harga mati. NKRI Harga mati. NKRI Harga mati. Matur nuwun wal muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Santi, Santi, Santi Om. Pemirsa, sampailah kita di acara puncak dari peringatan Hari Sumpah Pemuda ke-94 yang diselenggarakan oleh pemerintah kota Surabaya. Di mana dalam acara silaturahmi kebangsaan ini kita mengikuti tausiah kebangsaan yang disampaikan oleh Ustadz Miftah Maulana Habibur Rahman. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam. Hamdan wa syukran lillah, salatu wassalamu ala rasulillah, Sayyidina wa maulana Muhammad ibni Abdillah, wala hawla wala quwata illa billah, amma ba'du. Hadratal mutaromin, para masyayikh, para kiai, yang malam hari ini istimewa sekaligus dia di seluruh tokoh agama yang ada di kota Surabaya, semuanya yang saya muliakan. Para pejabat yang berkenan hadir, wabil khusus tuan rumah kita malam hari ini, Bapak Wali Kota Cak Eri dan Bapak Wakil Wali Kota Cak Armuji. Tepuk tangan untuk beliau-beliau. Jajaran Forkompinda yang hadir yang saya hormati, Bapak Ibu warga masyarakat Surabaya yang berbahagia. Makan nangka, minumnya jamu. Hai arek Surabaya, I love you. Bapak Ibu yang saya muliakan, betapa kita melihat keadilan Tuhan dinampakkan di negeri yang sangat kita cintai, yaitu Indonesia. Ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-Hujurat ayat 13, Ya ayyuhan nas inna khalaqnakum min dzakari wa unsa. Wahai para manusia, aku ciptakan kalian laki-laki dan perempuan. Jenis kelamin cuma dua, laki-laki dan perempuan. Adam dan Hawa, bukan Adam dan Eri. Kemudian apa? Wa ja'anakum syu'uban wa qabail. Dari jenis laki-laki dan perempuan ciptaan Allah, Allah jadikan bersuku-suku dan berbangsa-bangsa. Tadi Pak Wali Kota berbisik sama saya, Gus, di Surabaya ada 34 suku. 34. Jangankan ngomong Indonesia, dari ujung Jawa Timur, Banyuwangi, sampai Jakarta, sama-sama bahasa Jawanya, sukunya berbeda-beda. Dan ternyata, dengan semua perbedaan yang ada, tidak menghalangi tekad para pemuda, tanggal 28 Oktober
untuk mendeklarasikan Sumpah Pemuda. Makanya malam hari ini saya ingin menggelorakan kembali semangat para pemuda. Kenapa? Karena saya melihat nilai-nilai kepemudaan hari ini justru mengalami penurunan. Baik nilai-nilai beragama maupun nilai-nilai dalam berbangsa. Ada sebuah lembaga survei dari Jawa Timur yang menyatakan bahwa 37% mahasiswa dan pelajar di Jawa Timur terpapar paham intoleransi dan radikalisme. Begitu membaca survei ini, saya langsung ngelus dada. Ya Allah, kok bisa Jawa Timur, kota santri, mayoritas NU, dengan keberagaman yang begitu indah di Surabaya, pelajar dan mahasiswanya bisa terpapar 37%. Dan ternyata ketika kita selidiki lebih lanjut dari mana mereka terpapar, jawabannya adalah dari media sosial. Oh, generasi TikTok. Ami diketu gitu. Shallu ala Nabi Muhammad. Apa pelajaran yang bisa kita ambil dari Sumpah Pemuda? Yang pertama, semangat Sumpah Pemuda mengajarkan kepada kita untuk nggak pernah berhenti dalam perjuangan. Kalau kita belajar nahwu, di situ disebutkan wal ismu minhu mu'rabun wa mabniun. Isim itu ada dua, mu'rab dan mabni. Mu'rab itu dinamis, mabni itu statis. Sejarah Sumpah Pemuda menunjukkan apa? Bahwa bangsa Indonesia pernah memiliki kaum pemuda dan pemudi yang begitu dinamis. Kalau dulu pemuda-pemuda pra kemerdekaan, mereka membayangkan Belanda dengan segala fasilitasnya. Mumet mas, mikir. Bagaimana kemudian resolusi jihad yang dipimpin Mbah Hasyim Asy'ari mampu menumbuhkan semangat dan optimisme para pemuda saat itu. Ketika orang bingung dengan cara apa kita memberikan semangat kepada para pemuda, Mbah Hasyim Asy'ari hadir dengan mengatakan hubbul waton minal iman. Mencintai tanah air itu merupakan bagian dari iman. Sehingga kemudian apa? Semangat itu. Sumpah Pemuda yang tidak mengenal latar belakang, semua agama, semua suku, bersumpah demi kejayaan bangsa Indonesia. Pertanyaannya, kenapa kita hari ini yang hidup di zaman kemerdekaan, di saat bangsa ini terus bergerak untuk menjadi bangsa yang maju, belum ada sumbangsih apapun dari kita sebagai pemuda? Lucunya apa? Kita hari ini justru banyak terprovokasi dengan orang-orang yang mempunyai kebencian berlebih kepada pemimpin. Saya katakan, nak, mohon maaf, kebencian berlebih kepada para pemimpin adalah merupakan pintu masuk radikalisme. Yang kedua, semangat apa yang kita bisa pelajari dari Sumpah Pemuda? Meski ada perbedaan suku, agama, dan ras, kita semua satu, Indonesia. Maka mari kita hargai semuanya. Bapak Ibu, kita tinggal di Indonesia. Indonesia ini rumah besar. Di dalam rumah besar Indonesia ada 6 kamar yang sudah diakui oleh undang-undang. Ada 6 kamar. Kamar Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, Konghucu. Saya meyakini kalau orang Indonesia kembali ke kamarnya masing-masing, tidak akan pernah terjadi masalah. Kalau pengen komunikasi bagaimana, Gus? Gak usah masuk kamar orang lain. Bagaimana caranya? Menciptakan ruang tamu bersama. Ayo ngopi bareng. Maka saya bilang, Indonesia akan baik-baik saja bila alhamdulillah dan puji Tuhan bisa ngopi bareng. Bisa cangkruk bareng. Kemudian Al-Quran mengingatkan kita, wala tasubbul ladzina yad'una min dunillah fayasubbullah adwam bighairi ilm. Janganlah sekali-kali kamu menghina sesembahan orang lain, maka orang lain berpotensi menghina sesembahanmu dengan menggunakan tanpa ilmu. Nabi Muhammad mengatakan sederhana kok. Hei anak,
Jangan pernah seorang anak menghina bapaknya sendiri. Artinya apa? Kalau kamu pengen agamamu tidak dihina, jangan menghina agama orang lain. Simple, bro. Ya deh, yuk, untuk selingan kita selawatan dulu yuk. Selawatan, tapi syairnya syair NKRI ala Gus Miftah. Ya. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Ala yasin habibillah. Sekali lagi, salatullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Ala yasin habibillah. Joko tingkir minumnya kopi, kopi ditanam di pinggir kali. Ayo berpikir tentang negeri ini, kalau bukan kita siapa lagi? Kalau bukan kita siapa lagi? Salatullah ala toha rasulillah. Salatullah ala yasin habibillah. Ala yasin habibillah. Jalan-jalan di pedesaan, desanya aman, bersih, terjaga. Sucikan hati, tetapkan iman. Merah putih melekat di dada. Merah putih melekat di dada. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Ala yasin habibillah. Bunga cantik di dekat taman, beragam warna memikat hati. Mari rawat kebinekaan demi keutuhan NKRI. Demi keutuhan NKRI. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Ala yasin habibillah. Sallu ala Nabi Muhammad. Sallu alaihi. Wis ana musike, backing vokale fales. Mbok meneng cangkemmu Kang. Angel. Majapahit punya Gajah Mada, Jawa Tengah punya Borobudur. Selamat Hari Sumpah Pemuda, semoga Indonesia semakin makmur. Indonesia semakin. Sallu ala Nabi Muhammad. Kemudian yang ketiga apa? Yang ketiga adalah semangat Sumpah Pemuda. Kita juga harus bisa menjaga warisan lokal dan bangga sebagai bangsa Indonesia. Itulah alasan kenapa saya kemana-mana pakai belangkon, Pak. Saya alhamdulillah ya, kalau saya ngaji pakai belangkon, ketemu teman saya Dayak, saya dikasih peci Dayak, saya pakai. Saya kemarin ngaji di Riau, pakai apa namanya itu, modelnya Riau saya pakai. Saya ngaji di Madura, pakai ikat Madura saya pakai. Ngaji di Bali, saya dikasih udeng Bali saya pakai. Lah pas saya ngaji di Jayapura, saya dikasih koteka. Lah akhirnya saya bilang sama teman saya yang ngasih, bro terima kasih atas souvenirnya koteka. Ini saya menghormati budaya ini, kearifan lokal orang Papua. Tapi please saya jangan disuruh make ya, saya bilang.
Nanti kalau saya ngaji di Surabaya di Tugu Pahlawan pakai koteka, wah. Artinya apa? Bangga dong. Kenapa saya harus menggunakan blangkon? Karena ini saya menjaga kearifan lokal. Kalau saya haji kemarin, ketemu orang Arab ditanya, karena aneh kan, yang lain pakai putih-putih, saya pakai blangkon seperti ini. Orang Arab tanya sama saya, mahada, ini apa? Saya bingung, blangkon bahasa Arabnya apa? Akhirnya saya jawab, hada blangkon. Wow. Dia tanya lagi sama saya, mahua blangkon? Blangkon itu apa? Saya jawab, ina urroksi, wadai endas. Akhirnya orang Arab bilang, ta'al, blangkonnya bawa sini. Blangkon saya diciam-cium. Yo kecut kok goblok aku. Aku ora tahu ngambung aku. Akhirnya dia tanya ini, Pak. Ini kalau di Surabaya namanya apa? Mondolan. Yang membedakan blangkon Solo sama blangkon Jogja itu ini. Kalau Solo krepes, kalau Jogja mentol. Ini namanya mondolan. Lah dia tanya, "Mau ada?" Saya jawab, "Hada mondolan." Kenapa orang Jogja bikin blangkon mondolnya di belakang? Karena menggambarkan penyesalan itu tempatnya di belakang. Kenapa? Karena kalau di depan namanya pendaftaran. Ini saya bangga. Saya ngaji di Aljazair pakai blangkon. 2018 saya berangkat ke Belanda pakai blangkon. Saya ngaji di Korea pakai blangkon. Urusan apa? Kenapa? Sebagai generasi muda kita harus bangga dengan kearifan lokal kita. Kenapa gak bangga? Gara-gara saya bangga pakai blangkon, Anda tahu? Muktamar NU di Lampung. Saya diminta nyumbang kepada panitia Muktamar. Saya lelang satu blangkon, hasilnya saya sumbangkan ke panitia Muktamar. Anda tahu? Blangkon saya laku berapa? 900 juta. Blangkon, bro. Coba ibu-ibu bayangkan, blangkonnya saja 900 juta, bagaimana dengan sarungnya? Apalagi isinya. Isi blangkon. Bapak Ibu, hari ini saya kemudian menilai begini, nyuwun sewu Mas Heri. Kita itu orang Jawa, sak kasar-kasare cangkeme awake dhewe wong Surabaya le. Tapi jangan pernah meninggalkan kearifan lokal kita, ngomong sing alus karo wong tua. Saya tuh kadang-kadang mikir ya, begitu banyak generasi muda hari ini yang sudah tidak paham dengan kearifan lokal. Salah satu penjajahan orang yang punya kepentingan dengan Indonesia itu apa? Salah satunya adalah penjajahan budaya. Bagaimana kemudian kita lebih bangga dengan menggunakan budaya orang lain? Coba yang muslim saya mau tanya. Tolong Anda bedakan mana perintah agama, mana budaya. Saya mau tanya, perintah nutup aurat itu budaya apa agama? Agama. Cara menutup aurat itu budaya apa agama? Budaya, bro. Kalau orang Arab, hei orang Arab, tutup auratmu. Mereka menutup dengan menggunakan jubah panjang. Apakah kemudian Anda mau klaim jubah panjang itu pasti Islam? Tadi kawan kita dari Katolik juga pakai jubah. Sini tengah mulai. Betul enggak? Siapa bilang baju yang kamu pakai itu baju koko? Baju koko itu baju muslim. Sopo sing kondo? Koko ki mesti baju Cina. Jenenge koko kok. Koko dermawan lah wi lo. Cina. Siapa bilang baju muslim? Maka begitu masuk Indonesia, boleh pakai baju batik kayak Mas Eri, kayak Pak Armuji. Boleh pakai baju koko koyon jenengan, pakai baju hem kaos, celana jin setan demit iblis, boleh. Dulu Sumpah Pemuda mengajarkan demikian. Kenapa hari ini kita tidak bangga? Mohon maaf, orang Arab yang dulu kita contoh pakai nikob, pakai burqah, pakai cadar, itu hari ini mereka melepas nikobnya, melepas cadarnya. Apalagi kebijakan Muhammad bin Salman menggunakan jilbab tidak wajib di Arab Saudi. Mereka melepas. Mereka sudah mulai menanggalkan, tapi kita mulai beramai-ramai make. Lucunya apa? Soal fashion orang Indonesia berkiblat ke Arab, orang Arab berkiblat ke Amerika, orang Amerika berkiblat ke Indonesia. Mereka sudah menggunakan blangkon, pakai beskap, latihan gamelan. Inilah ulak-walik zaman. Kita melu-melu Arab, Arab melu-melu Amerika, Amerika melu-melu Indonesia. Lah kenapa kita orang Indonesia enggak bangga dengan budaya kita sendiri? Belum lagi kemudian kearifan lokal soal makanan.
Makanya dijaga Mas Eri. Jangan sampai kita terjajah dengan makanan-makanan dari luar. Sehingga anak muda hanya bangga kalau nongkrong di tempat-tempat branded. Dijaga. Kearifan lokal Surabaya. Rawon, pecel, rujak congor. Semuanya dijaga. Apa kayak? Rujak, jingo. Ngomong apa? Saya tadi ngomong apa? Yo men mau congor-congorku dewe kok. Sing ora paham domblong. Apa ya ana? Itu sama halnya Pak Martinus. Natalan di kampung saya orang Katolik. 2 hari kemudian saya baru pulang dari luar kota. Tangga saya Pak Adi Bagio namanya, pengurus gereja Katolik di situ. Gus, ini warga masyarakat setelah Natalan pengen piknik ke Parangtritis. Kan Gus Miftah jarang di rumah, mau sekali-kali ikut yuk. Acaranya apa Pak Adi Bagio? Mas, seneng-seneng mangan-mangan teng pantai. Oke, saya ikut. Akhirnya saya dijemput pakai bis kota. Begitu saya naik bis kota, saya bilang Bismillah. Diprotes sama Pak Adi Bagio. Salah Gus, kita tidak naik Bismillah, tapi naik bis kota. Oh, lambene aku. No. Ini Bismillah, ini bis kota, bukan Bismillah, kata dia. Oke, 1-0. Di tengah jalan, hujan lebat, petir menyambar-nyambar. Dar. Teman saya orang gereja ini bilang, haleluya, haleluya. Salah Pak Adi Bagio, itu bukan haleluya, tapi halilintar. Asik gitu loh. Indah nggak Pak? Indonesia itu asik nggak Pak? Asik. Coba saya mau tanya, teman-teman saya tadi pendeta tadi mana ya? Teman-teman dari Kristen mana ya? Kenapa kita tidak membuat seperti ini asik di Indonesia? Ini ruang bersama. Ayo guyon. Kita itu nggak bisa guyon hari ini kenapa? Karena nggak kenal. Karena terlalu jauh, ada jarak. Coba kalau saya dengan Pak Wali Kota ini dekat. Mbak pisu-pisuannya nyantai. Ayo, kowe. Kenapa? Karena kenal. Ning pasar beli nasi pintu, piye kabare cuk? Santai. Karena dekat. Lah, kedekatan inilah yang kemudian hari ini harus kita buat. Sehingga apa? Indonesia ini asik. Toh kemudian dikatakan, sekali-kali kamu tidak akan masuk surga. Sekali-kali kamu tidak akan masuk surga sehingga kamu beriman. Dan kamu belum dikatakan beriman sehingga memiliki rasa cinta dan kasih sayang. Saya kemarin makan sama teman-teman pendeta di Bojonegoro. Gus, kalau Gus minta ngomong puji Tuhan nggak apa-apa. Ya nggak apa-apa. Puji Tuhan itu kan terjemah dari Alhamdulillah. Alhamdulillah bagi kami, Anda mengucapkan puji Tuhan. Salahnya di mana? Hanya bahasa Arab dengan bahasa Indonesia. Ini nanti keluar di TikTok, mesti Gus Miftah viral dionek-onek ke wong meneh. Gus Miftah menyamakan Alhamdulillah dengan puji Tuhan. Alhamdulillah itu artinya apa? Segala puji bagi Allah, bagi Tuhan. Kemudian orang Kristen mengatakan cinta kasih. Bagi kami apa? Bismillahirrahmanirrahim. Maka ceramah saya di gereja waktu itu ketika aku mengucapkan cinta, ketika aku mengucapkan Ar-Rahman Ar-Rahim dan engkau mengucapkan cinta kasih. Ketika aku mengucapkan Alhamdulillah, engkau mengucapkan puji Tuhan. Ini yang harus kita jaga, Pak. Lah wong Indonesia iki so akur kaya wong Surabaya ini. Insyaallah Indonesia baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Amin Allahumma amin. Persatuan. Menjaga kearifan lokal, bangga dengan produk dalam negeri. Enggak malu dengan karya kita sendiri. Hei anak muda itu banyak karya, bukan banyak gaya. Betul? Apalagi kamu cowok, cewek itu paling benci dengan cowok model 3. Omong kosong, otak kosong, dompet kosong. Enggak ada istilah cewek matre, yang ada cowok kiri. Karena jatuh cinta itu pakai perasaan, merawatnya pakai penghasilan. Iya. Masuk deh. Lah raimu kaya dino Minggu, ra masuk. Yang keempat, apa pelajaran dari Sumpah Pemuda? Meski kita sudah punya bahasa asing, tetap jangan pernah untuk mencintai bahasa Indonesia. Termasuk bahasa-bahasa Jawa. Bahasa-bahasa daerah tetap dipertahankan, Li. Jangan sampai kamu tinggal di kota sedikit ngomongnya Inggris tapi lupa dengan bahasa Jawa. Makanya saya bilang sama Mas Eri, Gus Miftah itu seneng ngomong danco dalam rangka mempertahankan kearifan lokal.
Loh iya, nanti kalau saya nggak ngomong siapa yang mempertahankan? Saya itu kan pernah ke Belanda, Mas Eri. Saya itu kan cerita cari sejarah. Sakjane Dancuk ki apa toh gitu. Akhirnya saya masuk ke Museum Belanda, ternyata Dancuk itu adalah nama tokoh di Belanda atas nama Dankok. Nama Dankok diabadikan jadi nama tank. Tanknya agak kecil sehingga bisa masuk perkampungan di Surabaya. Lah begitu tanknya ini masuk kampung-kampung di Surabaya, orang Surabaya memberikan teman-teman warga yang lainnya dengan mengucapkan Dancuk, 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 Dancuk gitu loh. Karena ngomong Dankok susah, makanya jadi Dancuk. Makanya kenapa saya ngomong Dancuk, karena bagi saya itu tidak misuh. Lah saya ingat pas haulnya Mbak Wahab Hasbullah di Tambak Beras, Pak Wali. Yang hadir Pak Jokowi, Pak Kiai Said waktu itu Ketua Umum PBNU, kemudian ada Bu Khofifah, waktu itu ada Kiai Mustamar, beberapa kiai yang lain. Banyak kiai-kiai di Jombang. Lah, yang ngaji saya ngaji 40 menit belas nggak misuh, kan menghormati yang hadir. Begitu selesai ngaji, saya didatangi sama Kiai Hasib, pengasuh Pondok Pesantren Tambak Beras Jombang. Gus, saya gelo sama kamu. Loh kenapa Kiai? Mosok ngaji 40 menit belas rami sohi kepiye no. Jan itu loh. Jadi ya mohon maaf kalau Gus Miftah ngomongin Dancuk fasih, karena Gus Miftah ngerti ilmu tajwid. Jadi panjang pendeknya pas gitu loh. Kemudian yang terakhir, yang nomor 5 adalah Sumpah Pemuda itu mengajarkan kepada kita, kemanapun kakimu berpijak, jangan pernah melupakan tanah airmu Indonesia dengan segala budayanya. Saya tuh kadang-kadang malu Pak Martinus. Kalau saya ngaji di Taiwan, di Hong Kong, mbak-mbak yang kerja di sana saya nasihati. Begitu berangkat dari Surabaya, dari Ponorogo, dari Lamongan, dari Tulungagung, pindah kerja di Hong Kong. Ya Allah, pakaiannya, fashionnya melu-melu anak Hong Kong. Lah wong Hong Kong ngono nganggo pakaian seksi, yo pantes mulus, resik, putih. Lah cah desa Surabaya lho. Ning Hong Kong melu-melu nganggo rok dhuwur dengkul. Lah padha-padha ndelok aurate, ya aku mending delok wong Hong Kong gitu loh. Ya mbok yo dijaga kearifan lokal kita. Berangkat dari Surabaya pakai jilbab, pakai baju tertutup, sampai Hong Kong dibukai. Ya Allah. Untung aku pakai kacamata hitam sehingga mataku mendelik, tidak kelihatan. Apa Bu? Copot kacamatanya? Sorry, mataku terlalu indah untuk kamu nikmati. Saya pengen memberikan satu kesempatan sama anak kecil yang apal Sumpah Pemuda, tak kasih uang 500.000. Namanya siapa sayang? Afin. Afin, nama panjangnya? Muhammad Afin Jamalulail. Ini ngomong apa kamu? Muhammad Afin Jamalulail. Qiyamulail. Jamalulail. Kamu dari mana nak? Dari Surabaya. Ah, cita-citamu pengen jadi apa? Tentara. Oh, apa? Tentara. Oh, tentara. Kalau kamu besok daftar tentara ditolak gara-gara gigimu jelek, kamu bilang, sorry Pak, tentara itu tembak-tembakan bukan cokot-cokotan gitu ya. Sumpah Pemuda, kami putra dan putri Indonesia mengaku bertumpah tanah air Indonesia. Oh, bertumpah darah yang satu. Oh ya, satu air tanah air Indonesia. Kami putra dan putri Indonesia mengaku berbangsa satu bangsa Indonesia. Kami putra dan putri Indonesia menjunjung berbangsa bahasa persatuan. Bahasa persatuan bahasa Indonesia. Iya. Alhamdulillah. Sumpah Pemuda mengajarkan 5 hal. Semangat Sumpah Pemuda mengajarkan kepada kita nggak pernah berhenti untuk terus berjuang. Sumpah Pemuda memberikan pelajaran kepada kita, meski ada perbedaan suku, agama, dan ras, kita semua satu Indonesia, kita hargai satu dan yang lainnya. Sumpah Pemuda mengajarkan kepada kita harus menjaga warisan lokal dan bangga sebagai warga Indonesia. Sumpah Pemuda mengajarkan kepada kita, meski kini sudah banyak bahasa asing, yuk kita cintai bahasa Indonesia. Dan yang kelima adalah Sumpah Pemuda mengajarkan kepada kita, kemanapun kakimu berpijak, jangan pernah melupakan tanah airmu Indonesia. Akhirnya Bapak Ibu, kenapa kaca mobil bagian depan pasti jauh lebih besar dibandingkan kaca spion? Jawabannya adalah karena masa depan bangsa Indonesia jauh lebih besar dibandingkan masa lalunya. Tepuk tangan untuk Surabaya.
Akhirnya Bapak Ibu, sudah jam 3:30, pengajian dianggap selesai. Mari kita berdoa bersama-sama kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Mudah-mudahan bangsa ini senantiasa dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Ya Allah ya Rabb, perkenankanlah kami malam hari ini di Tugu Pahlawan yang menjadi sejarah perjuangan bangsa Indonesia. Ya Allah, kami hamba-hambamu menengadakan kedua tangan kami, mengkhusukkan hati dan pikiran kami. Ya Allah, ampuni dosa kami, ampuni kesalahan kami, ampuni kekhilafan kami, ampuni kemaksiatan kami. Ya Allah, ampuni pula dosa kedua orang tua kami. Sayangilah mereka sebagaimana mereka menyayangi kami. Kasihlah mereka ya Allah sebagaimana mereka mengasihi kami. Ampuni pula dosa para pemimpin-pemimpin kami. Ya Allah, tunjukkanlah kepada mereka jalan yang lurus, yaitu jalannya orang-orang yang kau cintai, bukan jalannya orang-orang yang sesat, yaitu jalannya orang-orang yang kau murkai. Ya Allah ya Rabb, tunjukkanlah kepada pemimpin kami bahwa yang benar itu benar, dan engkau memberikan kekuatan kepada mereka untuk melaksanakannya. Tunjukkan kepada mereka bahwa yang salah itu salah ya Allah, dan kau berikan kekuatan kepada mereka untuk meninggalkannya. Ya Allah ya Rabb, kami malam hari ini di acara Sumpah Pemuda ini ya Allah, semua yang hadir ini ya Allah, kami mohon kepadamu ya Allah, jadikanlah kami bangsa Indonesia bangsa yang rukun, jadikanlah kami bangsa Indonesia bangsa yang akur, bangsa yang toleran, menghormati antara satu dan yang lainnya, sehingga membawa bangsa Indonesia menjadi bangsa yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Ya Allah ya Rabb, siapapun yang hadir malam hari ini dalam keadaan sakit, engkau angkat semua penyakitnya ya Allah. Siapapun yang hadir dalam keadaan bermasalah, engkau berikan solusi dan jalan keluarnya ya Allah. Siapapun yang hadir dengan segala hajat, engkau kabulkan semua hajatnya ya Allah. Siapapun yang hadir dengan doa dan cita-citanya, engkau kabulkan doa dan cita-citanya ya Allah. Berikan kepada kami ya Allah kebaikan di dunia ini ya Allah. Kehidupan yang layak, ekonomi yang lancar, keluarga yang sakinah, keturunan yang soleh-solehah, dan kehidupan yang istiqomah. Berikan pula kepada kami kebaikan kelak di akhirat. Jauhkanlah kami dari siksa kubur, jauhkanlah kami dari siksa neraka, jauhkanlah kami dari siksa di padang mahsyar, dan jadikan akhir hidup kami husnal khotimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih, selamat malam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik pemirsa, saat ini Anda bisa menyaksikan sendiri di belakang saya, ini adalah warga Surabaya yang hadir dan memenuhi Jalan Pahlawan ini untuk mengikuti rangkaian acara silaturahmi kebangsaan, dan mereka datang dari berbagai penjuru kota Surabaya yang menandakan bahwa warga Surabaya sangat antusias dalam peringatan Hari Sumpah Pemuda ini. Dan untuk itu pemirsa, berakhir sudah seluruh rangkaian peringatan Sumpah Pemuda ke-94 tahun 2022 persembahan pemerintah kota Surabaya. Mulai dari upacara peringatan Sumpah Pemuda di Balai Kota Surabaya hingga silaturahmi toleransi kebangsaan bersama Gus Miftah yang berlangsung di Jalan Pahlawan Surabaya ini. Dan tentunya menjadi harapan dari kita bersama, Surabaya adalah kota bineka yang masyarakatnya majemuk namun selalu rukun, damai dan bersatu menjaga dan membangun kotanya. Untuk itu, saya Pinky Daria, sampai jumpa.